Sering dikambing hitamkan DKI 1, Menteri Basuki beli produk petani ratusan M. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Menteri Basuki adalah salah satu Menteri Jokowi yang bekerja dengan senyap. Tanpa banyak kata-kata, ia tunjukkan prestasi gemilang. Meski ia sering dikambing hitamkan Anies saat musibah banjir DKI, Menteri Basuki tak pernah sakit hati. Saat DKI 1 yang gaji dan tunjangannya selangit mengunjungi satwa liar di Ragunan, Menteri Basuki bekerja solutif gelontorkan dana kementerian untuk membantu rakyat kecil. Jadi wajar saja kalau saat ini Anies banyak dibully karena tak becus kerja. Memang itu nyata adanya. Ketika ia dibantu pusat triliunan rupiah untuk dana bansos saat PSBB, Anies malah memberi seminimal mungkin yang ia bisa. Dari target awal 1 juta per kakak, yang turun hanya 600.000 per kakak tiap bulan. Itu pun tanpa daging ayam atau sapi. Sangat terbalik dengan Menteri Basuki. Meski bukan gubernur, ia berpikir jauh menyelamatkan usaha rakyat kecil. Seperti dilansir CNBC-Indonesia.com, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyiapkan anggaran 100 miliar rupiah untuk membeli karet dari rakyat. Demikian dikatakan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Anggaran ini masuk dalam program percepatan padat karya tunai yang digenjot Kementerian PUPR. Basuki bilang nantinya karet ini akan digunakan sebagai bahan baku untuk aspal. Kita ingin membeli karet-karet rakyat. Kita ingin beli untuk nanti campuran aspal karet. Kita akan siapkan anggaran 100 miliar rupiah, kata Basuki di Jakarta pada Senin 13 April 2020. Dia menjelaskan pembelian akan dilakukan secara langsung melalui koperasi-koperasi petani di daerah penghasil karet. Ia mencatat sejumlah wilayah sudah siap sebagai penyedia karet ini. Seperti di Pontianak, Kalimantan Barat, di Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, dan Riau, kita akan beli karet-karet rakyat, sebutnya. Selain itu, Basuki juga ingin membeli rosan dari para petani. Bahan tersebut dapat digunakan sebagai alternatif campuran cat dalam membuat marka-marka jalan. Di luar itu, banyak program padat karya lain yang disiapkan dan segera direalisasikan dengan total anggaran 10 triliun rupiah. Misalnya, pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 496 km dianggarkan sebesar 110 miliar, serta pemeliharaan jalan 47.000 km senilai 500 miliar rupiah. Pemeliharaan jalan itu marka-marka jalan, perapian rumput-rumput di sepanjang jalan dan median. Itu adalah swakelola bisa dikerjakan secara padat karya, tuturnya. Dikatakan program padat karya tunai semacam ini banyak digenjot dalam rangka memberikan pekerjaan yang tidak membutuhkan teknologi tetapi bisa menyerap tenaga kerja di daerah pedesaan. Langkah ini terutama ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan. Jadi mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa masih bisa dilaksanakan karena kita menggunakan atau memanfaatkan protokol kesehatan, bebernya. Solusi cerdas yang dilakukan Menteri Basuki seharusnya bisa menjadi percontohan di seluruh daerah terutama DKI. Dengan APBD mencapai 89 triliun, seharusnya Anies bisa memberdayakan usaha masyarakat menengah ke bawah yang terimbas corona. Anies bisa mendorong industri tekstil untuk membuat perlengkapan APD dan masker seperti yang dilakukan Ganjar di Jawa Tengah. Anies juga bisa memberi pekerjaan pada kuli bangunan dengan membangun RS alternatif seperti yang dilakukan Jokowi dengan menyulap Wisma Atlet dan membangun RS khusus Corona di Pulau Galang. Anies juga bisa memberdayakan tukang ojol untuk mendistribusikan paket sembako dan APD ke RS, serta banyak pemikiran cerdas lainnya untuk menyelamatkan ekonomi rakyat. Tapi, alih-alih memikirkan ekonomi rakyat kecil, Anies malah lebih mengutamakan kunjungan ke Ragunan. Dengan alasan biar bisa kembali mengunjungi satwa liar, Anies menyuruh warganya tertib menjalankan PSBB. Anies lupa kalau banyak rakyat miskin yang butuh makan dengan bekerja harian. Dengan banyaknya PHK karena pabrik dan kantor yang tutup, artinya banyak warga yang terimbas. Hitungan 1,7 juta kakak yang diberi sembako bisa melonjak kalau ekonomi rakyat tak diselamatkan. Ketimbang menyuruh warga berdiam diri yang entah sampai kapan, sedang lonjakan kasus meningkat drastis. Sebagai DKI 1 yang punya APBD besar, Anies harusnya berpikir seperti Menteri Basuki untuk menyelamatkan usaha rakyat kecil dan memberdayakan tenaga mereka. Apalagi sudah ada bantuan dari pemerintah pusat. Jangan lagi ada denda ratusan juta hingga hukuman berat diberlakukan pada saat warga PSBB kalau tak bisa menjamin kebutuhan rakyat sepenuhnya. Jakarta yang notabene kota metropolitan bisa meniru physical distancing yang diterapkan Vietnam. Pemprov bisa menyediakan ATM beras yang bisa dipencet dan dibatasi perharinya.
Ini lebih tepat sasaran ketimbang sembako yang rawan dikorupsi. Lupakan ego tinggi dan sinisme terhadap Jokowi dan menterinya, karena Anies rupanya harus belajar banyak dari Menteri Basuki. Tak pernah konferensi pers tapi kerjanya nyata di lapangan.